Ya ikhwani, memang seseorang boleh merasa senang kepada gurunya. Memang seseorang itu boleh merasa bangga terhadap gurunya. Memang boleh seseorang itu menjadikan idol terhadap gurunya. Tapi jangan sampai lebih daripada menyanjung guru dengan merendahkan terhadap tuan guru orang lain. Jangan menjadikan guru yang kita teladani itu dengan mengatakan, tidak ada teladan yang lebih baik selain guruku saja. Kenapa kita melihat teladan hanya kepada satu orang? Kenapa kita harus melihat kepada ilmu hanya kepada satu orang saja? Sementara pewaris ilmu daripada baginda Rasul Muhammad tidak hanya kepada satu orang ashabah saja, tapi sekian ribu para ashabah telah mewarisi ilmu baginda Rasul Muhammad SAW. Kalau ilmu itu hanya dibatasi kepada satu orang, tentulah baginda Rasul akan melantik kepada satu orang ashabah dan menjadikan ia seorang yang alim, maka yang lain akan ditolaknya. Kalau ilmu itu hanya ada pada satu orang saja, Allah tidak akanlah pernah menyuruh kepada Nabi Musa untuk mencari kepada Nabi Khidir dan belajar kepada beliau, karena tidak punya ilmu yang dimiliki oleh Nabi Khidir. Faham toh? Allah menceritakan kisah-kisah ini untuk kita mengambil iktibar, adab kepada ilmu, dan juga adab kepada orang yang berilmu. Hendaklah sikap kita kepada guru yang kita sanjung, yang kita muliakan, jangan melebihi batasan merendahkan terhadap orang lain, kepada tuan guru orang lain, kepada syekh orang lain. Karena masing-masing punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu juga kita sebagai murid tidak boleh fanatik buta kepada gurunya dengan merendahkan kepada guru orang lain. Demikian juga orang yang berilmu. Jangan sekali-kali mengatakan, aku yang paling hebat, orang lain apalah itu. Dan aku juga yang paling bisa menafsirkan Al-Quran dan hadis. Seperti halnya Al-Imam Syafi'i, waktu beliaunya sakit, diziarahi oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Sehingga anak muridnya Al-Imam Syafi'i merasa bangga sama beliau. Sehingga ia berkata, ya Imam, engkau orang hebat, aku bangga kepada engkau. Ulama besar. Al-Imam Ahmad bin Hanbal datang menziarahi kepada engkau. Ketika Al-Imam Syafi'i disanjung oleh anak muridnya, justru Al-Imam Syafi'i menyanjung kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Supaya apa? Agar anak muridnya tidak lagi merendahkan terhadap orang alim yang lain. Sehingga Al-Imam Syafi'i berkata, innal fadlah la yufariku manzilah. Sesungguhnya kemuliaan itu tidak memisahkan kedudukan seseorang yang mulia. Itu akan kekal pada orang tersebut. Kemuliaan yang ada pada seseorang, inzarani, kalaupun aku diziarahi oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, fali fadlih, karena kemuliaannya, dia orang yang mulia. Wa in zurtuhu, kalaupun saya yang menziarahi kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal, karena dia juga orang yang mulia. Orang yang mulia yang akan memulai kepada ziarah. Subhanallah, inilah akhlak para alim ulama, akhlak para kiai, akhlak orang-orang alim akan memulai kepada silaturahim. Walaupun ianya berbeda pandangan. Di manakah adab di zaman kita sekarang? Kemanakah akhlak pengikut seorang yang diikuti? Lebih-lebih tentang walhik wal hukama. Di media sosial, di Twitter, di Facebook, di WA, ya Allah, yang tangannya merasa gatal kalau tidak komen karena hanya mendengar sedikit saja khabar yang tidak sesuai dengan pandangannya atau pandangan gurunya, maka akan keluar kata-kata cacian, makian, dan hinaan kepada orang tersebut. Yang mana hal yang sedemikian ini tidak pernah diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Semoga yang sedikit ini akan membuka hati kita untuk menyanjung kepada guru kita tanpa merendahkan terhadap tuan guru orang lain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Widad Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.